Sehubungan dengan investasi yang termasuk dalam pengelolaan THR, bagaimana cara memilih investasi yang baik apabila kita memerlukan dana untuk jangka yang tidak terlalu panjang, namun bisa diandalkan di masa pandemi seperti ini? Jadi untuk memilih investasi yang baik, saat ini saya sarankan sih ya, pilih investasi yang memang risikonya lebih rendah, seperti itu ya. Tapi nggak ada salahnya juga untuk memanfaatkan fitur-fitur investasi atau jenis-jenis investasi yang memang lagi diskon atau lagi sedang dalam kondisi yang memang murah, seperti itu. Tapi untuk investasi intinya adalah saya sarankan ketahui dulu tujuan keuangan dan jumlahnya berapa. Dari situ kemudian kita bisa tahu berapa tahun kemudian harus dicapai, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk investasi kita juga harus ketahui yang namanya profil resikonya sendiri dari kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang memang agresif dalam berinvestasi atau yang sedang-sedang saja atau istilahnya moderat, atau kita termasuk orang yang memang tidak terlalu suka sama resiko atau namanya itu konservatif, seperti itu. Jadi untuk mengetahui kondisi kita konservatif, moderat atau agresif, baru deh kita tentukan mana investasi yang tepat menurut saya. Dan saran saya saat ini, karena saat ini memang kondisi keuangan yang belum stabil ya, nggak terlalu bagus ya, jadi saya sarankan sih untuk pilih jenis investasi yang memang ringan resiko. Seperti misalnya obligasi atau deposito, atau misalnya reksadana pasar uang, seperti itu sih. Itu sih. Obligasi, lalu apa aja tadi Mbak? Maaf, boleh diulang? Ya, dari jenis obligasi. Obligasi kan banyak ya, ada yang namanya sukuk, ada yang namanya SBR gitu ya. Terus kemudian mungkin bisa pilih juga yang namanya reksadana pasar uang atau deposito. Oke. Jadi tiga itu bisa kita pilih-pilih atau juga ya, sesuai dengan tergantung profil risikonya. Kalau seandainya teman-teman mungkin memang suka risiko, ya saat ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi saham sih sebenarnya. Saham-saham yang memang perusahaannya bagus-bagus gitu, yang big cap gitu ya, yang namanya blue chip seperti itu. Emang ini saat yang tepat sih, tapi kan kita lihat juga risikonya, risiko profilnya dari teman-teman juga. Oke, Mbak Irlina, aku jadi ada pertanyaan baru nih. Kalau kita memanfaatkan uang THR ini untuk modal usaha kecil-kecilan, itu sebenarnya boleh nggak sih Mbak? Lalu tipsnya seperti apa tuh Mbak? Oh, boleh banget, boleh banget. Jadi memang di alokasi ini kan saya nggak masukin tuh yang namanya untuk modal usaha. Tapi sebenarnya teman-teman bisa masuk ke yang namanya alokasi untuk investasi. Karena di investasi ini kan berarti ada tujuan keuangan yang mau dicapai kan. Nah mungkin di tahun ini teman-teman mau punya tujuan keuangan memulai bisnis. Nah di alokasi yang investasi yang tadi bisa dimaksimalkan. Atau misalnya gini, misalnya tahun ini saya mau memulai untuk bisnis. Tapi kemudian saya nggak punya utang yang harus saya lunasi. Terus kemudian saya juga konsumsinya nggak terlalu gede-gede amat gitu ya. Nah di pos dana darurat mungkin saya hanya saya bisa nambahin sedikit aja karena dana darurat undi saya mungkin udah besar gitu. Nah nggak ada salahnya juga THR ini untuk modal bisnis gitu. Jadi ini adalah alokasi sebenarnya masih fleksibel sih Mayang ya. Jadi tergantung sih sama kebutuhannya teman-teman saat ini apa seperti itu. Jadi tergantung kalau kebutuhan kita ya seperti apa Mbak Irlina. Iya. Kayaknya Mayang mau mulai bisnis ya? Udah penasaran banget Mbak Irlina dari kelas Pintar Atur Uang yang pertama. Oke deh. Oke Mbak Irlina, nih ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Shanti di Denpasar. Wah, halo Denpasar. Halo Denpasar. Oke, bagaimana kita mengatur THR sedangkan saya sudah dirumahkan tanpa digaji dari bulan Maret hingga sekarang, namun THR dibayarkan penuh. THR tersebut diprioritaskan untuk membayar hutang dan kebutuhan reguler. Mohon sarannya.
Oke, ini memang kondisi yang pelik banget ya. Kayaknya sempat dibahas juga di kelas online saya yang lain gitu ya. Gimana caranya saya ngatur THR aja belum ada gitu. Kemudian kebutuhan juga banyak banget. Nah, inilah teman-teman saatnya kita diuji dari sisi finansial. Pertama saran saya adalah coba cek lagi pengeluaran-pengeluaran apakah ada yang seharusnya memang dikurangi. Kalau memang nggak ada, coba tolong teman-teman usahakan jangan hanya bergantung pada satu penghasilan aja. Misalnya, coba yuk kita kreatif, kita coba membuat lapangan baru untuk kita menghasilkan pendapatan lain dari hanya sekedar gaji gitu. Jadi intinya adalah, yuk teman-teman kita cari lagi penghasilan yang memang bisa untuk menopang kita di sisi keuangan, di sisi finansial. Jadi memang ini adalah yang sangat miris banget sih Mayang. Ini kondisi yang sangat-sangat menurut saya menyedihkan karena pandemik ini kita juga nggak tahu seberapa besar lagi impact-nya ke depan seperti itu. Ya, bahkan pemerintah pun kan sekarang udah gencar juga kan banyak melakukan bantuan-bantuan seperti itu kan ya. Betul. Iya, jadi itu aja sih mungkin saran saya. Oke, semangat terus untuk Mbak Santi. Semangat ya. Ya. Juga untuk semuanya juga. Ya. Oke Mbak Irlina, kalau alokasi THR untuk asuransi kesehatan itu ada tipsnya nggak Mbak? Alokasi THR untuk asuransi kesehatan. Kita harus tahu dulu nih jenis asuransi kesehatannya seperti apa. Terus kemudian preminya berapa banyak. Nggak ada salahnya juga sih kita mengalokasikan THR untuk memulai. Misalnya kita belum punya yang namanya asuransi kesehatan. Nggak ada salahnya juga sih kita memulai untuk investasi di asuransi kesehatan dengan uang THR yang sudah dimiliki. Sebenarnya sih gampang aja sih, kita bagi menjadi 5 aja, terus kemudian yaitu tinggal diatur aja berapa persen kayak gitu sih. Oke. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan momen-momen yang mendekati ke tahun ajaran baru ya, terutama untuk sahabat Nova, sobat mula yang anaknya sudah di masa sekolah gitu. Nah, ada tipsnya nggak Mbak Irlina? Gimana cara mengatur keuangan tersebut, lalu sekarang ada THR, dan gimana mengelolanya untuk persiapan tahun ajaran baru? Ya, memang teman-teman saya juga di komunitas cerdas keuangan, itu kan kebanyakan memang sudah berkeluarga juga ya. Terus kemudian saat ini kan udah bulan Mei kan, bentar lagi Juni, bentar lagi Juli, itu tandanya tahun ajaran baru. Nah, memang banyak sih teman-teman yang berinisiatif nih, nanti kalau seandainya saya dapat THR, saya akan gunakan untuk membayar biaya sekolah seperti itu. Nggak ada salahnya juga sih, tapi kita lihat dulu prioritas saat ini di mana dulu nih. Apakah kita punya utang? Yang kedua, apakah dari sisi emergensinya kita udah cukup? Nah, kalau seandainya dua hal itu sudah dipenuhi, ya udah kita poskan aja THR untuk alokasi misalnya dana pendidikan seperti itu. Tapi sebenarnya sih dana pendidikan sih seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum saat ini tahun ajaran baru, sehingga pada saat tahun ajaran baru kita nggak kewalahan gitu. Kadang ada juga yang mengambil porsi dari ini Mbak Mayang, dari gaji ke-13 kadang ada juga untuk menutupi dana pendidikannya. Iya. Jadi nggak hanya bersumber pada THR aja, misalnya seandainya mereka tahun lalu punya yang namanya gaji ke-13, nah itu kadang-kadang sih dialokasikan untuk dana pendidikan juga. Jadi apapun sumbernya, sebenarnya kalau seandainya kita sudah memang prioritas-prioritasnya udah ada, udah kita terpenuhi semua, ya udah nggak apa-apa dialokasikan aja untuk dana pendidikan.